Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Bintang Cahayasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas LKM 4 Agama Hindu, yaitu Catur Marga, mata kuliah Agama Hindu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyo Mantike MPD. Adapun topik pembahasan kita sebagai berikut. Dan mari kita bahas satu persatu mengenai soal tersebut. Soal pertama, sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni pelaksanaan Catur Marga itu. Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni merupakan perayaan penting dalam tradisi Hindu di Bali yang mencerminkan pelaksanaan Catur Marga, yakni 4 jalan spiritual yang terdiri dari Karma Marga, jalan perbuatan, Bakti Marga, jalan pengabdian, jalan marga, jalan pengetahuan, dan Raja Marga, jalan meditasi. Pada hari raya Nyepi, umat Hindu mengamalkan Catur Brata penyepian yang meliputi amati geni, amati karya, amati renungan, dan amati lelangwan, yaitu pengendalian diri melalui tindakan nyata untuk membersihkan spiritual dan batin. Pada Nyepi, umat Hindu menjalankan Catur Brata penyepian sebagai bentuk karma marga, lakukan puja dan doa sebagai bakti marga, introspeksi diri sebagai jnana marga, serta meditasi sebagai raja marga. Ngembak Geni menandai pembukaan kembali kehidupan sosial dengan saling memaafkan dan menunjukkan kasih sayang, mengaplikasikan bakti dan karma marga. Perayaan ini bukan hanya ritual, tetapi juga latihan spiritual dan pengamalan catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, berikan contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita bab 7 ayat 21 ini yang berbunyi Yoyo Yayantanui Bhakta Uradya Chituchati Asya Tasya Calai Uradai Tam Eva Vidamani Aham. Terjemahannya, kepercayaan pada apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama dan kuberikan berkah yang simpel supaya ia lebih mantap. Nah, Bhagavad Gita bab 7 ayat 21 yang berbunyi Yoyo yam yam tanum baktah sradaya citum ichati tasya tasya calam sradam tam eva vidami aham, yang berarti kepercayaan apapun yang ingin dipeluk oleh seseorang, aku atau Tuhan memperlakukan semuanya sama dan memberikan keyakinan yang teguh agar ia semakin mantap. Ayat ini mengajarkan penting untuk menghormati Tuhan dengan pengabdian dan keyakinan tulus tanpa memandang perbedaan bentuk pemujaan atau aliran spiritual. Tuhan memberikan kekuatan dan keberkahan sesuai dengan keimanan masing-masing. Makna ini menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta menghargai keberagaman spiritual selama didasari niat tulus dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Contoh nyata sikap penghormatan Tuhan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika umat dari berbagai agama saling menghormati perayaan keagamaan masing-masing, seperti umat Hindu menghormati umat Islam saat bulan Ramadan dan sebaliknya umat Islam menghormati Hari Raya Nyepi umat Hindu. Selain itu, sikap saling membantu dan menjaga kerukunan antar tetangga yang berbeda agama juga mencerminkan pengalaman nilai tersebut. Soal yang ketiga yaitu soal berikut berbunyi apan iking dadiwang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulungawakya saking sangsara makasadanang subakarma hinganing kotamaning dadiwang, yang berarti menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikian ketuangnya dalam menjelma menjadi manusia. Keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Dijelaskan dalam Sarasmucaya bab 4 ayat 4 bab 1 ayat 4. Maka apa yang Anda bisa lakukan dalam beragama tentang sloka ini? Nah,
Sudah dijelaskan artinya sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat petik bahwa Sloka Saras Percaya bab 1 ayat 4 mengajarkan bahwa menjadi manusia adalah anugerah utama karena memberikan kesempatan untuk menolong dirinya sendiri keluar dari siklus penderitaan melalui perbuatan baik. Kehidupan manusia harus dimanfaatkan untuk berbuat baik, belajar kebenaran, dan berusaha mencapai pembebasan spiritual, yaitu moksa. Umat diwajibkan menjalankan tanggung jawab moral, beribadah dengan tulus, serta mengamalkan dharma agar tidak menyia-nyiakan hidup dan meningkatkan kesadaran spiritual demi kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Soal keempat, tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Pura Pusaka adalah salah satu dari 3 pura utama dalam konsep Trikayangan di Bali yang dipersembahkan untuk memuja Dewa Wisnu dan leluhur. Pura ini berfungsi sebagai tempat pemujaan para roh suci dan leluhur yang dipercaya melindungi serta memberkati umat Hindu di sekitar. Selain sebagai pusat ibadah, Pura Pusaka juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur dan menjaga keseimbangan hidup umat Hindu. Pendirian pura ini biasanya beriringan dengan pembentukan desa adat berdasarkan petunjuk spiritual dan tradisi turun-temurun. Soal berikutnya, pura di Bali sebutkan tempat pemujaan dewa dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau sebagai awatara, seperti misalnya Rama dan Krishna. Di Bali, pura merupakan tempat pemujaan utama bagi umat Hindu untuk memuja dewa-dewi Hindu beserta reinkarnasinya sebagai awatara yang turun ke dunia. Berikut beberapa pura dan dewa-dewi yang dipuja di Bali beserta reinkarnasinya. Yang pertama, Pura Besakih dikenal sebagai Pura Ibu di Bali, pusat spiritual umat Hindu di Bali. Di sana dipuja Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Wisnu dikenal memiliki reinkarnasi seperti Rama dan Krishna yang merupakan utusan Tuhan untuk melindungi umat manusia. Kemudian Pura Tanah Laut, ini didedikasi untuk Dewa Laut Baruna yang melindungi Bali dari roh jahat. Kemudian Pura Uluwatu dedikasi untuk Sang Hyang Widida dalam manifestasi sebagai Rudra atau Siwa. Kemudian Pura Ulun Danu Bratan, tempat pemujaan Dewi Danu, Dewi Air Danu dan Sungai. Pura Tirta Empul, tempat pemandian suci dengan air yang diyakini punya kekuatan penyembuhan. Dalam pura-pura tersebut, dewa-dewi yang dipuja termasuk yang utama dalam agama Hindu seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa serta berbagai manifestasinya. Soal yang terakhir, tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat yang dikelilingi oleh alam yang asli seperti misalnya laut, pantai, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Pura Hindu di Bali umumnya terletak di lingkungan alam asli seperti pantai, gunung, dan hutan karena beberapa alasan. Pertama, sebagai simbol keharmonisan dengan alam sesuai dengan ajaran Trita Karana. Kemudian yang kedua, lokasi tersebut dianggap memiliki energi spiritual yang memperkuat kesucian pura. Serta ketiga, suasana tenang yang damai dalam melakukan meditasi dan ritual penyucian diri. Terakhir, banyak pura yang dibangun dekat sumber air yang dianggap suci dan menyucikan dalam Hindu. Baik, sekian penjelasan saya mengenai beberapa soal pada LKM 4 ini. Saya tutup dengan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan Om Santi Santi.